Salam untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tinjauan teologis tentang iblis dan dalam Injil Sinoptik. Konsep tentang iblis. Asal-usul setan atau iblis. Setan memiliki sifat-sifat iblis. Sedikit banyaknya sifat iblis adalah juga sifat setan karena iblis berdosa. Mereka juga disebut berdosa karena iblis dihukum oleh Allah. Mereka juga ikut dihukum, dan iblis adalah sifat-sifat yang langsung bertentangan dengan semua sifat kekudusan Allah. Nama-nama iblis. Nama-nama iblis ada 3. Yang pertama Beelzebul, kedua si jahat, dan si pencoba. Sifat-sifat iblis ada 2, penipu dan pencuri. Selanjutnya perbedaan dirasuki setan dan dipengaruhi setan. Masalah dirasuki setan itu pada dasarnya menimbulkan 2 pandangan. Hal kerasukan setan itu sungguh-sungguh ada, dan ada kekuatannya untuk kekuasaan di luar diri manusia, yaitu iblis. Selanjutnya pengertian dipengaruhi setan. Dipengaruhi tidaklah berarti dirasuki setan. Dipengaruhi berarti diganggu tetapi tidak dirasuki. Kata dirasuki artinya memasuki atau iblis memasuki tubuh seorang. Contoh pada Yesus dan Petrus dipengaruhi iblis. Bisa kita lihat lebih jelasnya dalam Matius 16 ayat 13-28. Petrus seorang murid yang setia telah membuat suatu pengakuan besar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, katanya. Selanjutnya di sini Mesias yang dijadikan akan segera membangun kerajaannya di muka bumi ini. Oleh karena itu pasti sangat terkejut tanggapan keras Kristus. Enyalah iblis, katanya. Betapa berbedanya dengan ucapannya beberapa saat sebelumnya. Bukanlah memuji Petrus, Yesus justru meneguhkan dengan keras bahwa menyebutkan sebagai iblis. Tanpa sadar Petrus telah menjadi alat iblis untuk sebaik mungkin mencegah Yesus menuju ke kayu salib. Selanjutnya pekerjaan iblis dan sikap orang percaya terhadap iblis. Pekerjaan iblis dalam Injil Sinoptik. Yang pertama Injil Markus. Iblis memasuki orang. Dalam Injil Markus banyak pekerjaan-pekerjaan iblis. Selanjutnya iblis menawan orang-orang yang belum bertobat. Roh-roh jahat membangkitkan yang jahat. Iblis merusak pikiran. Iblis mencobai Yesus di padang gurun. Nah, selanjutnya iblis memanfaatkan Yudas Iskariot untuk membunuh Yesus. Nah, di sini Yudas Iskariot terlibat tindakan kriminal berkelompok dengan orang-orang yang mau membunuh Yesus. Dalam studi yang dibuat William Classen menyatakan bahwa keterlibatan Yudas dalam penangkapan Yesus dimaksudkan Yudas supaya Yesus dan para pemimpin Yudas dapat bertemu, dan di dalam pertemuan itu mereka dapat mewawancarai Yesus mengenai visi dan misi pembaharuan, dan Yesus juga dapat diyakinkan akan perlunya penumpuhan cara-cara tradisional untuk melakukan pembaharuan kehidupan bangsa Yahudi. Dengan kata lain, Yudas Iskariot dengan tindak menyerahkan Yesus bermaksud menghasilkan titik-titik temu antara pandangan Yesus dengan pandangan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Selanjutnya iblis mempengaruhi moral. Di sini keadaan moral yang mereka sama seperti penghulu setan, yaitu jahat, bejat. Iblis tidak dapat mengusir iblis. Bisa kita lihat dalam Markus 3 ayat 23. Selanjutnya iblis mengambil firman yang ditaburkan. Selanjutnya juga mempengaruhi pikiran Petrus. Nah, dalam Markus 8 ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil menampakkan murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukanlah
bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Cara menghadapi iblis. Bagaimana pencobaan iblis bekerja? Yang pertama, iblis mengenali suatu keinginan di dalam diri manusia. Kedua, keraguan. Iblis berusaha membuat Anda atau manusia meragukan apa yang telah difirmankan tentang dosa. Yang ketiga, tipu daya. Iblis tidak mampu mengatakan yang sebenarnya dan disebut bapa segala dusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44 bisa kita lihat lebih jelas. Segala sesuatu yang iblis katakan kepada Anda tidaklah benar, hanya separuh benar. Yang keempat, ketidaktaatan. Pada akhirnya Anda bertindak berdasarkan pikiran yang selama ini Anda timbang-timbang dalam benak Anda. Apa yang mulanya merupakan sebuah gagasan kemudian muncul dalam perbuatan. Anda menyerahkan pada apapun yang menarik perhatian Anda. Anda mempercayai dusta iblis dan jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh iblis. Selanjutnya, mengalahkan pekerjaan pencobaan iblis. Yang pertama, jangan mau diintimidasi. Banyak orang Kristen dibuat takut dan hilang semangat oleh pikiran-pikiran yang menghasut dengan merasa bersalah karena mereka berada dalam jangkauan pencobaan. Nah, bersikaplah realistis dengan menyatakan tak terhindarnya pencobaan. Anda tidak akan pernah dapat menghindari sepenuhnya. Alkitab mengatakan pada waktu kamu dicobai bukan jiwa. Atau Paulus juga menasihatkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, selanjutnya, kenali pola pekerjaan iblis dan bersikaplah menghadapinya. Beberapa situasi akan membuat Anda tersandung dengan cepat, sementara yang lain tidak begitu mengganggu Anda. Situasi-situasi ini unik bagi kelemahan Anda dan Anda perlu mengenali mereka. Karena iblis pasti mengenal. Iblis tahu persis apa yang membuat Anda tergelincir dan terus-menerus bekerja untuk memasukkan Anda ke dalam situasi-situasi itu, artinya ke dalam penjara perdosaan. Bersikap untuk menghindari situasi-situasi tersebut sebanyak mungkin bisa. Alkitab mengatakan secara berulang-ulang menyuruh kita untuk mengantisipasi dan siap menghadapi pencobaan. Dalam Matius 26 ayat 41 bisa kita lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 18 dan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, mintalah pertolongan kepada Allah. Surga memiliki saluran gawat darurat 24 jam. Allah ingin Anda meminta pertolongannya untuk mengatasi pencobaan. Dia berkata, berserulah kepadaku dan pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Alkitab menjamin bahwa seruan kita untuk meminta bahwa akan didengar karena Yesus peduli pada pergumulan kita. Yang terakhir, kesimpulan, iblis mempunyai kuasa yang besar. Ia sangat licik dan pandai. Ia berusaha menyeret manusia ke dalam penjara dosa sehingga hubungan dengan Tuhan menjadi terpisah. Setiap orang percaya perlu mengingat bahwa kitab Injil Sinoptik menjelaskan tentang iblis. Pertama kali iblis dalam Injil Sinoptik mencobai Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi iblis tidak mampu menyeret Yesus dalam rayuan iblis. Iblis memiliki kuasa, tetapi yang sebenarnya Allah lah yang berkuasa atas segala kuasa yang ada di bumi ini maupun di luar bumi ini.
sebagai orang Kristen yang memahami akan pekerjaan iblis, hendaklah serahkan seluruh hidupmu kepadanya dan mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Berdoa dan serta berpuasa agar iblis tidak dapat mencobai atas izin Allah. Sekian dari laporan bacaan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.